Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aspal Edu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tutorial website part ketiga, di mana part satunya adalah tentang membeli domain, part yang keduanya adalah tentang menghubungkan domain ke web hosting, dan menginstalkan WordPress, dan part ketiganya sekarang adalah bagaimana cara mengelola WordPress, blog WordPress, sehingga nanti blog WordPress itu menjadi website yang menarik untuk dikunjungi oleh orang. Oke, langsung saja kita ke alamat yang website yang akan kita kelola, yaitu min1pasir.sch.id. Ini adalah tampilan WordPress standar, ya, tampilan WordPress standar. Untuk masuk ke dalam adminnya, seperti biasa, kita berikan akhiran di alamatnya wp-admin. Ya, lalu tekan enter. Kita akan dihadapkan kepada menu login, ya. Misalkan loginnya admin. Passwordnya kita masukkan. Oke, kita sudah masuk, ya. Kita save saja. Nah, hal yang perlu dilakukan ketika sudah masuk ke dalam dashboardnya, ke dalam menu adminnya, adalah kita harus mencari themes, ya, arrange themes. Kita harus mencari themes yang menurut kita cocok untuk themes sekolah, ya. Kita harus mencari themes yang cocok untuk themes sekolah. Sabar ya, masih loading ya. Oke. Dan saya sekarang akan mencoba menginstalkan satu themes gratis, ya, yang namanya Color Max, ya. Jadi caranya adalah kita jangan mencari di sini, karena kalau mencari di sini adalah themes yang sudah ada. Kita harus mencarinya di Add New, kemudian ketikkan nama themesnya, misalkan Color Max, enter. Nah, ini sudah ada. Install, kemudian tunggu beberapa saat sampai semuanya terinstall. Oke, sudah masuk ke menu color mark-nya, dan untuk settingan cepat kita akan menginstalkan namanya ini, ya, ThemeGrill Demo Importer, ya. Jadi kita akan menginstalkan ThemeGrill Demo Importer. Kita install dua-duanya, ThemeGrill Demo Importer dan Reverse Form. Tapi yang paling penting itu yang ini nih, ThemeGrill Demo Importer, karena kita akan mengimpor tampilan yang sudah jadi, ya, sehingga nanti kita tidak repot-repot lagi untuk menginstalkannya, ya. Kita aktifasi, ya, tadi belum diaktifasi ThemeGrill Demo Importernya. Kita klik Activate. Import, ya, confirm.
Ya, sepertinya sudah berhasil. Walaupun tadi ada notif gagal, tapi proses importnya sudah berhasil. Jadi dengan sekejap websitenya sudah berubah menjadi terisi seperti ini, gitu ya. Nah, kalau kita mau membuat website terisi seperti ini tidak sebentar, tapi harus memerlukan settingan yang lama. Nah, mengapa saya memberikan solusi seperti ini, melakukan import? Karena setelah kita mengimport dan sudah jadi seperti ini, kita tinggal mengeditnya. Dan mengeditnya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah kita, tanpa harus mendesain dari awal, karena itu sangat lama. Tampilannya sudah fresh, sudah ada slideshow dan lain-lain. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan, misalkan di sini ya, color mix-nya kita ubah menjadi nama sekolah gitu ya. Jadi kita tinggal customize-nya ya, customize-nya. Ya, ini yang akan kita customize ya, mulai dari awal sampai akhir ya. Kita mulai dari identitas situsnya ya. Nah, ini kan color mix ya, detailnya color mix kita ubah menjadi MP Negeri 1 Pasir. Tagline-nya unggul dalam prestasi, religius, dan berwawasan lingkungan. Jadi remove ya. Kita publish. Nah, untuk menambahkan logo tadi, color mix, kita bisa mengcustomize-nya dulu dengan format teks terlebih dahulu, karena karena nanti kalau kita misalkan mau mengeditnya dalam Photoshop dan lain-lain, baru kita buat lagi yang lebih bagus. Ini kan simpelnya bagaimana cara menyetingnya. Ini kan udah MI Negeri 1 Pasir. Kemudian ini advertisement-nya di remove dulu ya, publish. Oke. Kita dari awal ya, dari header-nya kita customize ya. Nah, ini sudah jadi kan, ini ad-nya kita hapus, kemudian sosial medianya tidak apa-apa, sudah bagus. Kemudian di menu awal ya, menu ini kita juga akan ubah ya, menu home-nya show ikan. Oke, nggak apa-apa, itu sudah betul. Kemudian primary, edit menu. Nah, ini ada menunya, menu download ya. Kemudian kita akan ubah misalkan dengan menu tentang kami.
kami itu bisa diubah bawahnya itu tentang profil, ininya profil, kemudian bawahnya kita ubah menjadi misalkan hubungi kami. Nah, ini sudah berubah nih, tentang kami, profil, hubungi kami. Nah, terus yang sportnya kita ubah juga nih, sportnya kategorinya jangan sport kan, untuk pendidikan, misalkan tentang guru ya, gurunya, profil guru nih, guru ya, guru. Kemudian bawahnya lagi siswa, bawahnya lagi misalkan tentang sarana dan prasarana, sarpras lah ya, sarpras. Kemudian bawahnya lagi mungkin tentang e-learning, bawahnya lagi mungkin tentang prestasi ya, prestasi. Bawahnya lagi mungkin ini tentang siswa ya, tentang siswa. Kemudian siswanya tentang misalkan ininya siswa, oke. Siswa. Nah, yang bawahnya kontaknya misalkan karena tentang kami, hubungi kami, sudah gitu ya. Ini misalkan tentang ujian online. CBT ya, CBT. Oke, nah sudah kan? Nah, ini udah saya ubah, kemudian kita ke bawah. Nah, boleh dipublish nih, publish. Gambar-gambarnya tidak saya ubah dulu ya. Gambar-gambar ini bisa langsung kita ubah di sini menunya. Nah, kemudian oke, kita coba mengakses min1pasir.sch.id. Nah, sudah agak berbentuk ya. Jadi awalnya sudah tidak ini lagi ya, sudah tidak ada logo Color Mag lagi. Kemudian bawahnya sudah ada tentang kami, profil dan hubungi kami, guru, siswa, sarpras, e-learning, siswa udah ya, siswa udah, kita jangan dua kali ini ya, mungkin bukan siswa ini siswa udah, mungkin nanti siswa ya, jangan siswa lagi, ini mungkin tentang khusus tentang perpustakaan mungkin ya. Perpustakaan.
Oke. Kemudian yang bawahnya itu tentang perpustakaan, tentang daftar anggota, ya. Kemudian bawahnya lagi misalkan tentang daftar buku pelajaran. Kemudian di bawahnya lagi daftar buku non pelajaran. Terus bawahnya lagi misalkan donasi, ya. Donasi buku. Oke, publish. Nah, sudah, kita cek ya, sudah berubah atau tidak. Oke, left sidebar-nya belum. Left sidebar-nya kita ubah lagi ya. Yang left sidebar-nya kita ubah ke sini. Nah, sudah kan ya? Ini navigasi minimal sudah jadi, kita tinggal isi nanti ya, tinggal isi. Kemudian sosial medianya nanti kita linkkan saja. Kalau punya Facebook bisa dieditkan di sini ya. Facebooknya apa alamatnya? Ya, misalkan facebook.com -1passer misalkan ya. Twitternya misalkan twitter.com/-1passer. Google Plus-nya karena sekarang sudah tidak ada ya, Google Plus-nya itu tidak perlu lah. Instagram misalkan instagram.com/-1passer. Pinterest itu kurang populer ya. Nanti kalau sudah kita update linknya, nanti kalau orang ngeklik ini akan sampai ke Facebook yang bersangkutan gitu ya. Nah, ini contohnya gitu ya, contoh-contoh yang mungkin lain, contoh lain misalkan tentang slider ini, kemudian tentang postingan dan lain-lain, itu sebenarnya bisa di customize, bisa dilihat nanti di menu-menu. Nah, di menu-menu ini ya, post. Nah, ini sudah ada di sini semua ya. Nah, nanti kita tinggal mengganti postingan-postingan ini dengan postingan-postingan yang sesuai dengan sekolah kita gitu ya. Nah, misalkan ini kan ada, kalau saya perlihatkan gitu ya, berita yang pertama yang di slide bar ini kan tentang destruction in Montana. Nah, kita tinggal cari ya. Kita tinggal cari ya. Oke. Nah, ini destruction in Montana. Kita tinggal edit saja. Edit. Server sedang hang up katanya. Sedang bekerja. Destruction in Montana.
Ya, sekali lagi kita tinggal edit, kita tinggal ganti gambarnya dengan gambar sekolah kita, makanya nanti sekolah kita sudah bisa langsung jadi gitu. Mengenai logo ini juga mengenai MI Negeri 1 Pasirnya juga bisa kita langsung ganti sebenarnya tadi kalau sudah ada gitu ya. Nah, itulah cara bagaimana kita membuat blog WordPress namun tidak membuild atau membangunnya dari nol, karena membangun blog WordPress dari nol itu bukan perkara yang mudah, apalagi ketika kita ingin tampilannya fresh seperti ini. Ini namanya tampilan magazine ya, magazine template ya. Dan template magazine ini termasuk template yang dari dulu sampai sekarang tak lekang oleh waktu. Karena apa? Karena sangat informatif, menarik ya, dan juga dari segi konten itu bisa memunculkan kemungkinan banyak sekali konten gitu. Jadi menu-menunya itu bisa sangat kaya sekali untuk sebuah web sekolah gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa kami bagikan. Untuk lebih lengkapnya sebenarnya WordPress ini adalah sebuah CMS yang makin lama akan makin dikuasai kalau kita memakainya gitu ya. Jadi ini adalah sebuah CMS yang terbaik di dunia, yang sangat user friendly. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan WordPress ini makin sana makin mahir. Ya, makin sana makin mahir, dan WordPress ini tidak kalah tampilannya dengan website profesional lainnya. Itu mungkin yang bisa kami bagikan. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan ketika saya tadi menjelaskan, karena ini namanya penjelasan yang live. Jadi saya pun sembari mencoba, sembari belajar. Karena itulah saya sebutkan dengan sharing. Itu saja. Jangan lupa untuk mensubscribe channel Aspal Edu agar saya bisa memposting konten-konten berkualitas lainnya di masa yang akan datang. Oke, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.